Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsi Mutmainah, NIM 1830202261. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas P8 2018. Saya ingin memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Metodologi Praktek Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPDI. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan judul dari penelitian saya, yaitu Implementasi Pendidikan Akhlak pada Murid di TPA Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Baiklah, latar belakang masalah yang saya ambil yaitu keadaan yang memprihatinkan dari perilaku dan budi pekerti atau akhlak murid saat ini. Seperti murid tidak berlaku sopan terhadap gurunya maupun orang tuanya, bertutur kata kurang baik, dan tidak patuh terhadap orang tua maupun gurunya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu bagaimana implementasi pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai. Apa penghambat implementasi pendidikan akhlak di Desa Muara Sungai? Bagaimana gambaran akhlak murid di TPA Desa Muara Sungai? Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui implementasi pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai. Kedua, untuk mengetahui penghambat implementasi pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai. Untuk mengetahui gambaran murid di TPA Desa Muara Sungai. Manfaat dari penelitian saya yaitu manfaat bagi guru agar mengetahui cara implementasi pendidikan akhlak yang sudah dan belum diterapkan di TPA Desa Muara Sungai, sehingga diharapkan ada perbaikan mengenai implementasi pendidikan akhlak tersebut. Manfaat bagi siswa diharapkan dapat membantu siswa-siswi atau murid untuk mengetahui, memperbaiki, dan meningkatkan akhlak mereka di berbagai lingkungan, baik sekolah, TPA, rumah, maupun masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu dengan hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan implementasi pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai maupun di masyarakat Desa Muara Sungai. Selanjutnya, kajian teori dari penelitian saya yaitu yang pertama, pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Yang kedua, dasar pendidikan akhlak. Dasar pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan akhlak. Tujuan dari pendidikan akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku luhur, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak berfungsi untuk memberikan kemampuan dan keterampilan dasar kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman akhlak Islami dan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tinjauan pustaka yang saya ambil salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rokiatul Miskiyah, Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul Pendidikan Akhlak sebagai Upaya Pembentukan Watak Peserta Didik. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang temuannya tidak peroleh melalui prosedur statistik atau berupa hitungan lainnya. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian saya yaitu di TPA Desa Muara Sungai yang letaknya yaitu di Dusun 2 dan Dusun 1 Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Yang ketiga, sumber data. Sumber data dari penelitian saya yaitu ada dua jenis, yaitu person dan paper. Person adalah orang yang dapat memberikan data berupa jawaban
lisan melalui wawancara. Yang kedua yaitu paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini yaitu dokumen atau tulisan yang berupa karya ilmiah. Yang keempat yaitu sasaran penelitian. Sasaran penelitian saya yaitu implementasi pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai terhadap murid melalui pemahaman, melalui pembinaan, dan melalui teladan yang baik untuk mengembangkan yang baik terhadap orang lain dan diri sendiri. Yang kelima yaitu teknik penelitian. Teknik penelitian yang saya ambil yaitu memakai teknik observasi dan teknik wawancara. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu model yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. Pertama, bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Metode penelitian mencakup rencana penelitian, subjek penelitian, langkah-langkah penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori yang terdiri dari pengertian Taman Pendidikan Al-Quran, pengertian pendidikan akhlak, tujuan, fungsi pendidikan akhlak, konsep pendidikan akhlak, dan problematika yang dihadapi dalam pendidikan akhlak, dan upaya mengatasi hambatan-hambatan penyelenggaraan pendidikan akhlak di TPA Desa Muara Sungai. Yang bab ketiga merupakan gambaran umum TPA Desa Muara Sungai yang meliputi sejarah berdirinya, keadaan ustadz ustazahnya, keadaan santri dan santriwatinya, dan keadaan sarana prasarananya. Bab 4 merupakan analisa data mengenai implementasi akhlak di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bagian ini berisikan tentang apa-apa yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Praktek Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.